Ayo kita tunggu 50.000 baru kita klarifikasi semuanya. Biar nggak ngulang-ngulang guys. Biar nggak ngulang-ngulang. Soalnya aku agak menunggu sebentar supaya maksudnya biar rame. Kalau udah full udah 50.000, jadi aku biar bisa cerita dari awal sampai akhir klarifikasi semuanya gitu. Jadi nggak ngulang-ngulang lagi. Salam sehat semua, jaga kesehatan. Terima kasih. Oke, kita sih pengen ini cepet selesai ya. Oh iyalah. Karena mulai agak enak sih lama-lama. Tapi ya kalau nggak diladenin juga gimana ya? 47.000 dikit lagi. Kalian juga boleh request lagu nih di sini. Ininya kesini lagi gitu. Nggak kelihatan akunya. Oh, geser sini aja. Oke, 50.000. Yeay. Jadi gini, ngulang. Permasalahan ini sebetulnya gue bingung mulai dari mana, tapi gue ingat banget kok, sangat ingat. Jadi nanti di sini gue akan kasih tahu juga ternyata fakta-fakta baru apa yang ada di balik semua ini. Terus di belakang Dennis ini ada siapa sehingga dia seberani ini dan senekat ini. Dan juga ada beberapa kesaksian orang-orang yang ingin memberikan kesaksian tentang siapa Dennis ini dan kenapa dia bisa sampai seperti ini. Nanti gue akan buka semuanya di sini. Tapi gue di sini nggak mau memprovokasi siapapun. Kalian nggak harus percaya sama gue, ya kan? Nggak harus percaya seutuhnya sama gue. Nggak harus bela gue, gitu kan? Karena di sini juga gue yakin ada tim Dennis juga ada. Pasti. Halo juga tim Dennis. Jangan memprovokasi di sini. Kita sama-sama. Kita mau mengklirkan semuanya ya. Oke. Jadi awalnya itu seingat gue itu waktu itu gue baru mulai belajar main TikTok. Gue ingat banget itu lebaran gue pulang ke rumah mandiin kucing. Terus gue pengen bikin konten kayak Siska Kol yang aku dan adekku sekali ini lah gitu. Gue pengen dengan gaya bahasa seperti itu. Coba dibales sama tiba-tiba dia dia cari dari nge-stitch. akunnya dia sayang. Tiba-tiba dia nge-stitch. Bukan itu dulu, dia mandiin kucing dulu, makan dari akun dia. Oke. Terus abis itu ini Pak pada ngasih bunga tuh gimana sih Mas Red? Ya diberikan itu loh. Tadi aku udah bilang kayak Jadi, koin terus koin. Uang itu uang. Nah, ada yang tanya kenapa diladenin? Nanti gue akan jawab. Kenapa nggak dilaporin polisi? Gue akan jawab. Ya, ada yang bilang drama. Emang ini akhirnya jadi drama. Ya kan? Enggak sih, iya, tapi ya emang jadi drama akhirnya. Nih, yang di sini jauh Iya. banget dia. Nih. Sebentar lagi 100.000 nih. Gue bingung manggil Sekdes Indo, katanya kaya. Tapi kok begitu ya, mandiin kucing sih gimana ada orang kaya mandiin kucing sendiri guys. Gue aja nih kalau misalkan si Coco sama Cici mandi tiap minggu, salon datang ke rumah orangnya, VIP, per anjing sejeti guys. Itu baru orang kaya, itu mah bukan kaya guys, kayaan gue masih. Nah ini akhirnya. Nih Nino, halo, dicariin tuh No. Nino. Baru potong rambut tadi. Nino, halo. Tadi nyanyi No ya. Oke, akhirnya dia ngebalas dengan itu dan gue anggap itu adalah bercandaan.
Jadi gue anggap itu adalah roasting. Jadi kayak bercandaan. Karena seminggu sebelumnya gue sempat ketemu dia di mall mana ya waktu itu ya? Di Karawaci. Iya. Ketemu, tapi papasan doang gitu karena gue lagi syuting gitu kan. Iya, udah ketemu. Dan itu baik banget, dia manggil gue juga Kak Uya gitu kan. Nah, tiba-tiba dia ngebales itu. Jadi gue pikir ini bercanda. Nah, gue balas lagi nih, kan dia ngatain gue kere. So apa nggak bisa mandiin Nggak bisa mandi kucing. di pet shop. Nah, akhirnya gue balas dengan bercandaan juga. Nih kayak ibaratnya ini biasa ya, kayak roasting kayak ngedis. Kayak dalam stand up comedian mungkin roasting artis ini. Jadi gue nggak bener-bener nggak makan hati, nggak tersinggung. Ini kamu ngebales yang ini bukan sih? Iya, gue balas. Terus udah gitu kerja. Gue balas, pokoknya dia gue balas, gue tulis nih. Tapi harga kucing gue 1 tahun gaji lo gitu kan. Nah, itu gue balas nih. Nah, dia balas lagi nih. Terus udah gitu kerjaan lu tuh ya, pamerin terus tuh mobil-mobil butut tuh. Kayak gue yang punya mobil butut doang tuh. Nih, mobil butut gue. Akhirnya dia bilang ngatain mobil butut, gue juga nganggap itu ngatain, gue nganggap itu lucu-lucuan. Ya kan? Nah, 70 mobil DX juga cuma punya yang 2 pintu doang, nggak punya yang 4 pintu. Nih foto anggap aja depan mobil orang, numpang foto di mobil tetangga. Butut kan mobil gue. Nah ini mobil butut punya anak gue. Aduh kasihan banget anak artis mobil butut. Biar kata mobilnya butut tapi peleknya ini gue masih anggap bercanda karena gue emang butut apa ya, kayak fun aja, fun di mobil tetangga. Butut kan mobil gue. Nah ini mobil butut punya anak gue. Aduh kasihan banget anak artis mobilnya butut. Oke. Biar kata mobilnya butut tapi peleknya. Terus sampai akhirnya dia mulai kesini nih, Ke Nino ya. ke Nino nih, gini. Ada deh, aku ada. Ini di sini videonya. lu kira kalau ngebacot itu kagak pakai skill? Bacot tuh salah satu skill. Anak gue belum tentu bisa. Asal orang tahu ya, itu si Nino tuh ya, itu settingan. Itu jacknya aja lagi colok. Mana coba kasih lihat gue jacknya dicolok. Itu settingan tuh. Gue juga bisa pegang gitar gini-gini doang. Terus lip sync. Belakangnya ada orang tuh yang main tuh. Bukan si Nino tuh yang main. Settingan. Nah, itu gue anggap juga masih lucu-lucuan. Ibaratnya ya nggak apa-apa lah, biasanya dia ngerosting Nino, biar lucu kali. Nino main gitar, dibilang settingan, nggak pakai joknya, nggak dicolok. Padahal tahukah kalian Nino itu sudah memiliki 6 lagu ciptaan lagu dia sendiri. Ya. Salah satunya dia kemarin jadi produser film pendek, dan dia filmnya mendapatkan award sebagai Best Favorite Movie, soundtrack terbaik, the best soundtrack. Dia yang buat lagunya sendiri, yang nyanyi anaknya Ramzi, Asila Maisa. Terus the best poster, dan itu jurinya adalah Rido Slang, Ari Keriting, dan musisi-musisi terkenal. Dan dia dapat best soundtrack, dan itu dia main gitar dan saxophone live. Jadi gue nganggep dia ngata-ngatain Nino, nggak peduli gue, karena emang basicnya anak gue jago main musik semua, bisa main saxophone dan lain sebagainya. Itu gue anggap lucu-lucuan. Nah, sampai akhirnya, ya kan, Ya, ngangenin ya, ngangen. Nah, dia ini juga nggak apa-apa sih, masih normal nih. Ini ya. Sorry ya. Mobil butut tuh nggak bisa masuk di komplek gue. Gue nggak terima mobil butut di sini. Ngapain lu ke rumah gue mau bikin konten? mana ya yang butut yang dia ngatain? Menurut gue ya sekarang kayaknya udah. Mana sih depannya? Soalnya kenceng banget suara dia. Yang ngangenin ya. Oh, yang ngangen tuh. Ngangenin nih. Lihat nyampe ngangen nih. Ajarin tuh buat lu sama anak lu. Masa bikin lagu artinya nangen, ada artinya obat kuat. Bocil bikin lagu obat kuat. Dia juga kangen, ngerti apa dia? Lu juga ngajarinnya juga nggak benar. Ngapain lu ngajarin bocil bikin lagu tentang obat kuat? Mana ada nangen tuh obat kuat. Adanya tuh merindukanmu. Bisa bahasa Indonesia nggak lu? Nah, intinya dia ngerosting lagu cinta. Kalau misalnya dia bilang lagu kata kangen nggak pantas, nggak cocok, pantasnya merindukanmu, itu masih oke menurut gue. Nah, ini udah mulai ke obat kuat lah. Ini karya loh, ini karya. Nggak ada hubungannya lagu ngangen. Itu udah mulai jujur nih, udah mulai gue tanda tanya. Kok aneh nih, gue telepon dia nih. Gue telepon nggak dibales, nggak diangkat. DM. Gue WhatsApp nggak dibales, gue DM dibaca tapi nggak dibales. Maksudnya mau mempertanyakan ini kita mau ngapain sih, ini lagi kita
settingan gitu. Cuman apa ini ada asal muasal nih. Nggak ada ya orang normal ngobrol sama karakter-karakter anime gitu. Wibu-wibu gajebo gitu. Udahlah, suruh anakku suruh ajarin anakku dulu, suruh ngobrol jangan halu gitu. Terus sama pakai deodoran. Habis itu sebelum pakai kostum itu harus pakai deodoran. Karena kalau pakai kostum gitu pengap, jadinya bau bawang. Gue baik tuh, gue mah. Nah, Terus ada lagi udah nih. Ini ada lagi yang nih. Mulai ngatain ke fisik. Kan Dennis kan di Deddy Kobuzer ini kata Mirzani kan nggak ngaku tuh. Dibilang gue nggak pernah nyala anak gue gitu, nggak pernah ngatain anak gue. Semua ada gue simpan buktinya. Jadi dia pintar memutarbalikan fakta dia. Ya. Terus satu lagi nih pesan gue buat akun sebelah tuh ya, gue kalau punya anak, gue nggak mungkin tuh kasih anak gue, ajarin anak gue buat ngehalu-halu wibu gitu, ngobrol sama anime, halu. Terus apa lagi satu lagi ngehalu K-popers, yang mukanya pada plastik itu cowok-cowoknya, udah mukanya plastik mau datang doang, kau nyanyi suaranya bengek kayak motor racing gitu sembarang gitu loh. Nah. Itu udah mulai meningkat dari bercandaan, menurut gue udah nggak lucu lagi, udah nggak bercanda, dan dia nggak mau dihubungin, udah nggak bisa dihubungin. Nah, itu makanya tapi kita ke rumah. dia baca. Nah akhirnya kita ke rumah dia nih. Nah ini awal muasal ya, muasalnya. katanya dibilang dikeroyok, padahal kita tuh mau datang mau baik-baik. Oh iya, dan kebetulan abis itu gue pas saat itu sebelumnya gue lagi riding mobil, karena setiap Sabtu dan Minggu itu kita sekeluarga itu pasti jalan-jalan dengan mobil butut kita keliling tuh nyari bubur di Kemang, nyari gultik di San Mori lah, Kebayoran, San Mori mobil. Dan saat itu kita emang lagi buat YouTube. Dan kita ke rumah dia. Seperti hal yang sama gue lakukan dengan Deddy Kobuzer. Jadi kan bertahun-tahun kan Deddy Kobuzer kan beberapa tahun lalu selalu ngerosting gue, selalu nyela-nyela gue, selalu ngata-ngatain gue di seminar di mana, dan gue nggak pernah balas. Lihat deh, pernahkah gue sekalipun membalas Deddy Kobuzer pada saat itu dia merosting gue? Tidak pernah. Karena gue anggap itu masih lucu-lucuan aja. Dan gue pun dan gak nyenggol anak-anak gue. Dan gue nggak terpancing pada saat itu. Ya kan, dia beberapa kali gue nggak tahu Deddy Kobuzer maksudnya apa, mau mancing gue atau apapun, gue nggak kepancing. Itu berlangsung selama 4-5 tahun. Kalau itu dibilang settingan, berarti gue dengan Deddy Kobuzer hebat juga menyeting itu sampai 5 tahun ya. Dan Deddy masih disetting. Iya, tapi kan namanya netizen. Secara netizen apapun akan dibilang settingan. Apapun di dunia entertainment akan dibilang settingan. Sampai kemarin gue COVID masuk rumah sakit aja dibilang settingan. Tapi nggak apa-apa, itu tidak berpengaruh sama hidup kita, ya kan? Dan, nah akhirnya gue samperin siapa Dennis, bawa kamera. Bener, gue bawa kamera YouTube supaya ada bukti, ya kan? Pada saat itu dia bilang nggak ada, kata orang rumahnya. Kita percaya. Ya kita percaya dia nggak ada. Oh, dia emang nggak ada. Nggak ada. Gitu. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba dia upload TikTok dari dalam sambil ngata-ngatain kita balik, dan dia ada di dalam gitu kan, sambil memutarbalikan fakta, bilang bahwa katanya kita ngeroyok dia. Padahal Cinta dan Nino nggak turun mobil, yang turun cuma saya dan Astrid mengetok. Dan ini nggak mungkin uya-kuya ngeroyok lo, nggak mungkin. Gua sarjana FISIP UI, kuliah gue 3 di STEPI, Interstudy. Jadi gue nggak mungkin nggak berpendidikan, gue ngeroyok lo tuh terlalu gue nggak mau ngotorin tangan gue gitu kan. Jadi gue emang mau ngomong baik-baik gitu. Tapi emang bener, Bunda juga datang ke sana tuh bener-bener pengen ngomong kayak waktu itu ngomong sama Deddy Kobuzer. Apa sih masalahnya, kenapa kayak begitu gitu loh. Kalau memang pengen ngerosting atau merosting, itu pesan Bunda satu, pengen banget ngomong ke dia waktu pertama kali ke rumahnya adalah, udah jangan ganggu anak saya. Maksudnya kamu kalau mau ngerosting Mas Uya ya boleh lah, tapi tolong jangan Cinta dan Nino gitu loh. Mereka tuh kan masih mentalnya, namanya juga anak-anak ya, mentalnya kan harus dilindungi gitu loh, belum sekuat kita berdua gitu. Itu yang Bunda mau ngomong, udah dong deh, jangan ngomong-ngomong kayak jangan ngomongin soal Cinta dan Nino, nggak enak. Pengen ngomong kayak gitu, tapi memang kita bawa kamera tapi sebagai bukti. Iya. Bukti kalau kita udah kesana
Dan nanti kalau misalnya kita ketemu Dennis kan enak ya, maksudnya kalau udah ada rekamannya kita juga nggak bisa bohong, bener nggak yang? Kita nggak bisa bohong, dia nggak bisa bohong karena udah terekam sama kamera, bener kan? Tapi ternyata dia upload itu di TikTok, dia ada di dalam rumah. Siapa yang Ya maksudnya karena ini gue udah lebih berpikir ke mental anak sih. Pada saat itu Cinta sempat ngedrop 2 hari waktu lagunya dia, karena gini, Dennis itu tidak hanya ngata-ngatain lagu Cinta tapi memprovokasi orang-orang untuk ikut ngata-ngatain lagu Cinta. Jadi pada saat itu kolom komen Cinta tuh dipenuhi oleh akun-akun fake tentunya, akun-akun yang nggak ada, kalau nggak dikunci nggak ada mukanya gitu kan, namanya aneh. Tapi Cinta tuh orang yang selama ini kuat. Tapi saat itu dia ngedrop karena itu karya menurut dia. Bikinnya susah payah gitu kan. Percaya diri untuk dia. Nah akhirnya gue ngomong, nah susah. itulah yang akhirnya membuat gue memutuskan untuk gue ngeladenin gitu loh, ngeladenin. Oke, nah terusnya nih, siapa yang orang yang ada di belakang Dennis? Ntar, jangan, itu masih ke belakang. Siapa orang yang ada di belakang Dennis? Oh gini dulu, kenapa nggak ke polisi? Karena gini, awalnya tuh dari gue anggap ini lucu-lucuan, terus gue kesel gitu kan, sampai akhirnya gue kesel banget, sampai akhirnya gue berdiskusi dengan keluarga gue bilang ngapain kita kesel-kesel ya, sekarang gini aja deh, dia juga kayaknya memanfaatkan keadaan untuk naik. Karena gini, Dennis itu sebelum ada keributan ini, dia tuh namanya udah tenggelam loh. Ada yang ingat Dennis lagi? Nggak ada. Ada TV yang undang dia lagi? Nggak ada. Jadi dia kayaknya memanfaat, dan dia kayaknya mengukur musuh atau lawan-lawannya. Dia mengukur gue karena tahu gue orang itu sebetulnya jarang ngeladenin orang, tapi dia kaget karena ternyata gue ladenin gitu kan. Taruh di nyangkut anak. Iya. Nah, sampai akhirnya gue bilang sama anak-anak, sama Astrid, sekarang gini deh, ngapain kita balas? Sekarang gini, karena kalau dibilang lo jangan kesel dong ya, gue manusia, ya pasti kesel. Pengen ngebales pasti. Dibilang lo kok gak dewasa banget. Sekarang sedewasa-dewasanya orang, kalau keluarga lo disentil, diganggu, anak lo diganggu, lo dikata-katain terus, masa sih lo tetap sabar? Manusia juga punya perasaan, iya punya dong. hati gitu loh. Intinya gitu. Mas Uya umurnya udah tua, masih juga ngeladenin begitu. Ya ini bukan masalah umur sih, bukan masalah kedewasaan, masalah. Pertanyaan ini sekarang buat lo sendiri, kalau nyokap bokap lu dikata-katain, dihina-hina, terus atau enggak anak lu sendiri dihina, sampai semua orang ngikut menghina anak lu, terima enggak? Itu aja sih pertanyaannya. Iya kan, ada orang bilang udah ngapain diladenin. Emang gue sebetulnya bukan gue yang pertama kali lo ngelihat, akan lihat gue yang kenal gue ngeladenin begitu, nggak pernah dulu gue. Nggak pernah gue ladenin. Nah, ini jawab nih katanya. Kenapa nggak lapor polisi kalau sakit hati? Nah, lapor polisi makan waktu. Buang duit. Terus pernah nggak ngelihat ada kasus-kasus begini akhirnya masuk penjara? Lama, yang ada kelarnya lama, bolak-balik, capek. Nah, gue tuh konten kreator. Dibilang gue raja drama, nggak apa-apa. Dari dulu gue emang acara gue tentang drama, Rumah Uya, ya kan? Terserah yang di atas. Pagi-pagi happy gue menyelesaikan artis-artis yang ribut-ribut. Ya semua, lihat tuh, artis yang bermasalah, ada yang diselamatkan di tempat gue, ada yang akhirnya masih berpisah, ada yang tetap masuk penjara. Jane Salimar tuh baikan. Iya kan, Jane Salimar baikan sama siapa, lupa jadinya. Jane Salimar tuh sama Vanessa Angel di program gue loh. Emang kalau dibilang gue king of drama, gue raja drama, rajanya. Gue makasih, malah gue dipuji. Jadi kenapa TV pakai gue, kan emang gue, ya acara-acara gue berhubungan dengan itu dan sukses semua. Tapi ini kan acara ya, pernah nggak kalian ngelihat kita berdrama di real life, maksudnya ribut sama artis siapa, ribut sama artis siapa? Nggak pernah. Baru kali ini. Nggak pernah. Tapi itu nggak penting juga dibahas, Rid. Jadi gini, nah itu kenapa kita ngelapor polisi. Nah akhirnya karena gue konten kreator, lo bilang gue katanya king of settingan. Iya nggak apa-apa. Akhirnya gue setting aja sekalian. Setting dalam arti kata apa? Gue manfaatkan keributan ini, gue manfaatkan nih, si Dennis ini gue manfaatkan buat gue kontenin. Wow. Oh dapat berlian nih. Dapat emas. Iya ya. Gue kontenin, gue masukin YouTube, dan ternyata YouTube gue, ya akhirnya gue nggak perlu mikir. Biasanya kan ini Uya TV, Nino Kuya Channel, Cinta Channel, trending tuh udah puluhan kali dalam per-YouTubean Indonesia, sampai gue dibenci juga sama YouTuber lama, sampai gue dikata-katain artis masuk YouTube. Hey come on, bilang gitu kan. Mau artis masuk YouTube, emang YouTube punya bapak lo? Intinya adalah orang yang sukses di YouTube mau di TV, artinya dia ditonton.
orang yang dapat rating di TV ditonton. Masalah TV, YouTube, TikTok, emang ada tombol orang buat maksa orang nonton? Nggak ada. Ya kan? Kalau TikTok lo FYP, thank you. TikTokers yang lain jangan sirik. Justru gue ajarin anak-anak gue nih, Cinta kan main TikTok dari dulu. Cinta, papa FYP nih, kamu jangan iri. Justru karena memang ya orang lagi ngelihat waktu gue bikin konten kucing gitu kan, tiba-tiba FYP waktu itu. Terus akhirnya Cinta dulu sempat bikin behind the scene gue joget-joget, dia FYP. Intinya adalah dalam TikTok, dalam YouTube, dalam dunia hiburan ini gak ada tombol paksaan. Kalau lo FYP, lo trending, artinya emang lo disukain. Jangan nyalahin kontennya, lah ini jadi konten drama nih, aduh kontennya konten prank. Thank you. Ya kan? Ayo, kalau lo gak bisa bersaing, jangan lo sirik. Jangan lo malah ngata-ngatain, aduh konten gak penting, konten gak berfaedah. Buktinya ditonton. Ini kan acara hiburan. Bukan lagi kita nyari pendidikan mau belajar matematika di TikTok. Iya kan? Intinya adalah banyak orang yang komen-komen begitu karena gue tahu